Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana, hanya seorang kuli bangunan di tanah Arab, hidup pas-pasan dengan tubuh yang dibalut debu dan peluh setiap hari. Namun siapa sangka, kejujuran dan wajah tampannya justru membuka jalan takdir luar biasa. Ia menikahi seorang janda kaya raya yang selama ini hidup sendiri dalam sepi. Sebuah kisah nyata yang menggugah hati, tentang cinta yang datang karena ketulusan, bukan kemewahan. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk tonton dan simak cerita ini sampai akhir. Jangan di-skip. Mari kita mulai ceritanya. Di balik megahnya gedung pencakar langit yang menghiasi kota-kota besar di Arab Saudi, terdapat ribuan kisah para pekerja migran yang berjuang tanpa pamrih. Salah satunya adalah Akmal, pria asal Indonesia yang memutuskan untuk merantau ke negeri gurun demi mengubah nasib keluarganya di kampung halaman. Tubuhnya kekar, kulitnya sawo matang, dan wajahnya tampan namun penuh kesederhanaan. Tak ada yang istimewa dari penampilannya saat bekerja. Baju kumal yang sudah memudar warnanya, celana panjang yang telah robek di beberapa sisi, dan sepatu butut yang bertahan dari panasnya aspal siang hari. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, Akmal tak pernah kehilangan semangat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, ia sudah berdiri tegak di proyek bangunan bersama rekan-rekannya. Mereka semua berasal dari negara yang berbeda-beda, India, Bangladesh, Pakistan, tapi Akmal selalu membawa sesuatu yang membedakannya, senyum tulus dan ketenangan hati yang jarang ditemukan. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika cuaca mencapai suhu 45 derajat Celcius, dan tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan, Akmal tetap berkata, "Alhamdulillah, saya masih diberi sehat. Masih bisa kerja, masih bisa kirim uang ke ibu di kampung." Kalimat itu terucap nyaris setiap hari, menjadi mantranya dalam bertahan hidup. Tak hanya pekerja keras, ia juga dikenal sebagai orang yang tidak neko-neko, tak pernah ikut dalam gosip atau keluhan pekerja lain. Satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah kesederhanaan dan kejujurannya. Di antara kerasnya dunia pekerjaan kasar, godaan demi godaan kerap datang. Ada rekan kerja yang diam-diam mengambil semen untuk dijual kembali, ada juga yang pura-pura sakit demi menghindari pekerjaan berat. Namun tidak dengan Akmal. Ia punya prinsip hidup yang tak bisa digoyahkan. Kejujuran adalah nafasnya. Dalam satu kejadian yang masih teringat oleh teman-temannya, Akmal menemukan sebuah dompet di dekat gerobak pasir. Dompet itu berisi beberapa lembar uang rial dan kartu identitas milik mandor proyek. Banyak yang menyarankan, "Simpen aja, Mas. Dia juga orang kaya. Paling gak bakal sadar." Namun Akmal menolak dengan tegas. Ia langsung mencari mandor tersebut dan mengembalikannya tanpa mengambil selembar pun. "Pak, ini dompet Bapak jatuh," ucapnya sambil menunduk sopan. Mandor itu kaget. Tak menyangka ada pekerja yang bisa begitu jujur. "Kamu tahu ini berapa isinya?" "Bukan urusan saya, Pak. Itu bukan milik saya," jawab Akmal tenang. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal di kalangan para mandor dan pemilik proyek. Meski hanya kuli, tapi Akmal punya nama baik yang bersinar lebih terang daripada emas. Hari itu, Akmal dan timnya mendapat tugas istimewa, merenovasi rumah besar bergaya Arab klasik di tengah kota Riyadh. Bangunan itu milik Ibu Salma, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai janda kaya raya. Suaminya, seorang pengusaha sukses, telah wafat 5 tahun lalu, meninggalkan harta melimpah dan rumah yang sunyi. Salma dikenal tertutup, jarang keluar rumah kecuali untuk ke masjid atau amal. Tapi sejak proyek renovasi dimulai, ia kerap mengintip dari balik jendela. Pertama kali Salma melihat Akmal, ia sempat terdiam. Bukan karena penampilan Akmal yang mencolok, justru sebaliknya.
Ia tampak sederhana, wajahnya dibasahi peluh, namun ada sinar teduh yang memancar dari sorot matanya. "Siapa dia?" batin Salma, yang heran mengapa hatinya berdebar melihat lelaki asing seperti itu. Namun ia mencoba menepis rasa itu sebagai hal sepele. Hari-hari berlalu, dan Salma memperhatikan bahwa hanya Akmal yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia juga yang selalu memastikan area kerja bersih dan tidak merusak tanaman di taman. Itu membuat Salma penasaran. Dia bukan sekadar kuli biasa, gumamnya dalam hati. Suatu siang, Salma yang merasa berterima kasih atas kerja keras Akmal, mencoba memberikan tip. Ia menunggu saat pekerja lain sedang istirahat dan menghampiri Akmal yang sedang memperbaiki keramik di teras. "Mas, ini sedikit dari saya. Untuk tambahan beli makan," ucap Salma sambil menyerahkan amplop kecil berisi uang. Namun Akmal segera bangkit dan tersenyum. "Terima kasih Bu, tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya sudah digaji cukup." Salma terdiam. Biasanya para pekerja akan berebut jika diberi uang tambahan. Tapi Akmal berbeda. "Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, Bu. Kalau semua orang mengambil yang bukan haknya, dunia ini tidak akan adil," lanjutnya. Kalimat itu menghujam hati Salma. Ia seperti melihat kembali sosok suaminya dahulu, laki-laki jujur yang kini hanya tinggal kenangan. Sejak saat itu, Salma tak bisa berhenti memikirkan Akmal. Bukan karena wajahnya yang rupawan, tapi karena ketulusan yang terpancar dari setiap ucapannya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Salma memuncak. Ia sengaja menunggu Akmal selesai bekerja dan memanggilnya ke teras. "Mas Akmal, boleh ngobrol sebentar?" Akmal langsung menghampiri. "Tentu, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak, saya hanya ingin tahu, kamu asli dari mana?" tanya Salma dengan senyum ramah. "Dari Jawa Timur, Bu. Kampung kecil, tapi indah. Saya merantau untuk bantu keluarga," jawab Akmal. Salma memperhatikan caranya bicara. Sopan, tenang, dan penuh hormat. Tak seperti lelaki yang biasa ia temui, yang banyak bicara dan penuh basa-basi. Akmal menjawab seperlunya, tapi setiap kata mengandung makna. Dalam percakapan singkat itu, Salma merasa seperti berbincang dengan seseorang yang telah lama ia kenal. Ada ketenangan yang menular. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil, seperti makanan favorit, jumlah saudara, hingga cita-cita. Akmal menjawab dengan penuh rasa syukur, tanpa keluhan. "Yang penting bisa bermanfaat dan pulang bawa cerita baik," katanya. Hati Salma makin luluh. Hari demi hari berlalu. Renovasi rumah hampir rampung. Tapi ada sesuatu yang justru belum selesai. Perasaan Salma terhadap Akmal yang kian tumbuh dalam diam. Awalnya ia pikir itu hanya kekaguman biasa. Tapi setiap malam, wajah Akmal selalu hadir dalam lamunannya. Bukan karena ketampanannya semata, melainkan keteduhan sikap dan keikhlasannya dalam bekerja. Di balik kehidupannya yang mewah, Salma sebenarnya kesepian. Setelah kepergian suaminya, tak ada lagi sosok lelaki yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Hingga datanglah sosok sederhana seperti Akmal yang perlahan-lahan mengetuk hatinya. "Apakah mungkin aku jatuh cinta pada seorang kuli bangunan?" batinnya berkecamuk. Setiap melihat Akmal bekerja, hati Salma berdesir. Bahkan saat melihat dari kejauhan ia menyapu halaman atau sekadar membenahi pot bunga yang roboh, rasanya seperti melihat cahaya yang menghidupkan rumahnya kembali. "Ya Allah, kalau ini rasa yang Kau izinkan tumbuh, tuntun aku menjaga niatku," doanya pelan di suatu malam. Perasaan Salma makin sulit ia bendung. Maka ia memutuskan untuk bicara dengan seseorang yang ia percayai. Sopir pribadinya,
Pak Sufyan, orang tua yang sudah mengabdi sejak zaman suaminya masih hidup. Di dalam mobil, sambil menatap kaca depan, ia bertanya pelan, "Pak Sufyan, bagaimana menurut Bapak kalau saya menikah lagi?" Pak Sufyan menoleh perlahan, terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ibu adalah perempuan baik. Kalau ada laki-laki baik yang membuat ibu bahagia, kenapa tidak?" Salma menarik napas, lalu melanjutkan, "Kalau orang itu bukan dari kalangan kita." Pak Sufyan tersenyum bijak. "Kebahagiaan bukan soal kasta, Bu. Kalau ibu memilih Mas Akmal, saya ridho. Saya lihat dia laki-laki lurus." Nama itu disebut. Salma menunduk. Dadanya bergetar. Seolah semesta pun memberi restu. Bahkan orang lain bisa melihat sinar ketulusan Akmal yang sama seperti yang ia lihat. Akhirnya, hari yang menentukan pun tiba. Proyek hampir selesai. Salma tak ingin kesempatan ini berlalu tanpa kejelasan. Ia memberanikan diri memanggil Akmal ke ruang tamu saat sore menjelang. "Mas Akmal, saya ingin bicara sebentar, tapi bukan soal pekerjaan." Akmal yang masih memegang emberket, sedikit gugup. "Silakan, Bu." Salma menarik napas panjang. "Saya tahu ini terdengar aneh, tapi saya ingin jujur. Sejak mengenal Mas, saya merasa rumah ini tidak lagi sepi." Akmal terdiam, kaget. Tangannya gemetar. "Saya tidak melihat Mas sebagai kuli, tapi sebagai lelaki yang berhati bersih dan tulus. Jika Mas bersedia, saya ingin Mas jadi pendamping hidup saya." Kalimat itu jatuh seperti petir dalam hati Akmal. Ia tak tahu harus menjawab apa. Air matanya nyaris jatuh. Tak pernah dalam hidupnya, ia membayangkan hal semacam ini. Butuh waktu beberapa detik bagi Akmal untuk mengumpulkan kata. Ia menunduk, suaranya bergetar, "Bu, saya ini siapa? Saya hanya orang kecil. Saya tak punya apa-apa." Salma tersenyum, air matanya menetes. "Tapi Mas punya sesuatu yang lebih mahal dari harta. Kejujuran, iman, dan sikap hormat." Lelaki itu masih ragu. "Saya takut, Bu. Saya takut orang akan menilai buruk." Tugas kita bukan untuk menanggapi penilaian orang. Tugas kita adalah menyenangkan Allah dan menjaga hati orang yang mencintai kita, jawab Salma lembut. Akmal akhirnya tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Salma langsung. "Kalau ibu yakin, saya akan belajar mencintai dengan benar. Saya akan jaga ibu seperti saya menjaga ibu saya di kampung." Tak menunggu lama, mereka pun memutuskan melibatkan ustaz dan keluarga Salma untuk berdiskusi. Meskipun sempat ada keraguan dari sebagian keluarga besar, namun penjelasan Salma bahwa ia memilih karena agama dan akhlak membuat semua pihak perlahan luluh. Pernikahan pun dipersiapkan. Sederhana, tapi hikmat. Tak ada pesta besar, tak ada glamor. Hanya doa, niat baik, dan hati yang bersatu. Akmal pun menelepon ibunya di Indonesia. "Bu, Akmal mau nikah sama majikan Akmal." Di seberang, sang ibu hanya bisa menangis. "Nak, asal kamu bahagia, Ibu ridho." Hari itu tiba. Di sebuah masjid kecil, dengan saksi yang tidak banyak, mereka mengucap ijab kabul. "Saya terima nikahnya Salma binti Hussein, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan Al-Quran." Suara Akmal bergetar. Tapi kalimatnya jelas. Tangis pun pecah. Para pekerja proyek, para tetangga, bahkan imam masjid tak kuasa menahan haru. Tak ada yang menyangka, lelaki sederhana itu kini menjadi imam bagi wanita yang pernah hidup dalam limpahan dunia. Setelah menikah, hidup Akmal tidak berubah secara drastis. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman,
Tetap bersikap rendah hati. Saya tidak menikahi harta, saya menikahi tanggung jawab, ucapnya kepada wartawan lokal yang mewawancarainya setelah kisahnya viral. Salma tak menahan Akmal untuk berhenti bekerja, tapi ia memintanya belajar lebih banyak tentang bisnis, tentang agama, dan tentang kepemimpinan. Mereka tumbuh bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat, murid, dan guru untuk satu sama lain. Rumah besar yang dulu sunyi, kini penuh tawa. Salma tak lagi duduk sendiri di ruang tamu. Kini ia menyiapkan teh bersama suaminya, mengaji bareng, dan bahkan menanam bunga bersama di taman. Hidup yang tadinya sepi kini menjadi harmoni. Para tetangga mulai datang, bukan lagi untuk bertanya, tapi untuk belajar. Bu Salma dan Pak Akmal, rumah mereka seperti sekolah kehidupan, ujar salah satu warga. Kisah Akmal menjadi pelajaran bahwa kehidupan bukan soal dari mana kita datang, tapi kemana hati kita melangkah. Orang baik akan tetap bersinar meski dalam lumpur. Dan cinta sejati tak pernah memandang status, harta, atau pangkat. Akmal membuktikan bahwa kejujuran dan akhlak adalah investasi paling mahal. Dari seorang kuli bangunan, ia kini menjadi teladan. Bukan karena kedudukan, tapi karena hati yang terus menjaga niat baiknya. Sahabat, semoga kisah ini membuka mata kita semua. Takdir Allah sungguh tak terduga. Selama kita jujur, ikhlas, dan sabar, maka tak ada yang mustahil. Jangan pernah merasa kecil hanya karena dunia belum melihat kita. Karena ketika Allah sudah menilai hati kita baik, dunia pun akan mengikuti. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.